Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam FGD, Focus Group Discussion, Kedaulatan Rakyat. Dalam hal ini bekerja sama dengan Satgas COVID. Pada hari ini, tanggal 23 Oktober 2020, ada topik yang kita bahas yang menarik karena terkait dengan kewaspadaan kita menjelang libur panjang. Jadi libur panjang karena ada cuti bersama, yaitu tanggal 28 sampai 30 Oktober. Nah, itu akan berlanjut jadi panjang karena ada hari Sabtu dan Minggu. Nah, topik yang kita bahas judulnya adalah waspada ledakan COVID-19 saat libur panjang. Nah, telah hadir 2 narasumber dari 3 narasumber yang sudah menyatakan kesediaan. Yang pertama adalah epidemiologi yang juga sekaligus Rektor Universitas Alma-Ata Yogyakarta, yakni Profesor Dr. Hamam MSc BSPG. Terima kasih Pak kehadiran di sebelah kanan saya yang langsung hadir di ruangan Hotel One on One. Yang kedua, Bapak Sekretaris Daerah DIY, yaitu Bapak Kadarmanta Baskara Aji. Kita sapa, beliau hadir secara virtual melalui Zoom. Assalamualaikum Pak Aji. Waalaikumsalam, sedaya yang ada di One One. Terima kasih Pak Aji kesediaannya hadir. Bersami. Kita tunggu nanti pembicara lainnya yaitu Ketua Forkom Desa Wisata DIY, Insinyur Doto Yugantoro. Mungkin beliau masih dalam perjalanan. Oh, beliau akan hadir secara virtual karena beliau ternyata berada di Bengkulu. Jadi ada kegiatan pelatihan desa wisata di Bengkulu. Kita tunggu nanti kehadiran melalui virtual Pak Doto. Kami hadir, Pak. Nah, ini sudah hadir nih. Assalamualaikum Pak Doto, terima kasih. Waalaikumsalam Pak, ini dari Belitung Pak. Oh, Belitung ternyata ya. Dari Bangka Belitung, jadi informasi yang saya terima. Semoga lancar di sana Pak. Siap Pak, sudah lancar. Baiklah, nanti kita beri kesempatan kepada pembicara pertama yaitu Bapak Profesor Hamam, kemudian yang kedua Pak Doto, dan terakhir Pak Aji selaku kunci. Telah hadir di ruangan dari Pusat Studi Pariwisata UGM, Bapak Dr. Desta. Terima kasih Pak Desta kehadirannya. Kemudian juga hadir dari Asita, Bapak Atok Sunarjati, secara virtual Pak Atok. Terima kasih Pak Atok. Baiklah, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi Profesor Hamam akan menyampaikan beberapa pandangan dari aspek kesehatan, dari bagaimana bahaya penyebaran COVID-19 ketika ada event atau ada kegiatan masyarakat atau ada waktu yang cukup panjang untuk berwisata atau berlibur, namun tidak mengindahkan protokol kesehatan. Nah, itu ada libur panjang ini tentu kan peluang wisata cukup besar. Tapi bagaimana berwisata tetapi sehat itu barangkali gitu ya. Baiklah kita langsung saja. Kami berikan waktu 10 menit gimana Pak? Terima kasih Profesor Hamam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Sonten, Pak Aji, yang saya hormati, Bapak Kepala hormati, Pak Roni, Bapak narasumber semuanya yang kami hormati. Suatu kehormatan bahwa sore ini kami diundang untuk sama-sama hadir dalam FGD yang
menurut saya sangat penting sekali. Nah, bicara soal COVID-19 dan kaitannya dengan libur ini, penting sekali. Jadi, pertama saya ingin mengajak masyarakat memahami dengan benar bahwa COVID-19 itu satu penyakit infeksi. Jadi salah satu penyakit infectious diseases yang sifatnya sebenarnya bisa dicegah. Dan oleh karena itu, kematian karena COVID-19 juga merupakan kematian yang bisa dicegah. Nah, sekarang tinggi rendahnya morbiditas dan mortalitas karena COVID-19 tentu amat sangat tergantung dari intensitas dan kualitas pencegahan kita semua. Kalau saya bilang kita itu siapa? Kita itu ya masyarakat semuanya. Masing-masing individu dalam kelompok masyarakat itu punya kewajiban yang sama. Ya. Tapi tidak kalah penting tentunya adalah pemerintah dan aparat pemerintahan dalam menjaga agar masyarakat tetap disiplin untuk melaksanakan 3M, gitu. Tentunya dalam hal ini menjaga jarak, mencuci tangan, lalu menggunakan masker itu hal yang sangat penting dan standar di seluruh dunia standarnya sama, cuma kualitasnya aja yang beda-beda. Dan tidak melihat negara besar atau kecil yang bisa mencegah, ya kadang-kadang negara besar, kayak Amerika malah nggak bisa, negara kecil banyak kelihatannya yang bisa. Nah oleh karena itu, sekali lagi ini penting sekali. Nah bagaimana kaitannya dengan libur panjang? Nah libur panjang adalah satu kebutuhan, ya, dan refreshing hari-hari ini refreshing bagi masyarakat adalah bukan kebutuhan apa ya namanya sekunder tersier. Ya. Hari-hari ini masyarakat membutuhkan namanya refreshing itu kayak makanan tambahan yang pokok, tambahan tapi yang pokok. Tanpa refreshing itu seperti ada yang hilang, seperti ada yang nggak tercukupi gitu, seperti ada yang belum dipenuhi gitu. Dan oleh karena itu tentu saja ya kita tidak bisa mengekang seketat-ketatnya sampai masyarakat ya, tidak bisa keluar rumah memenuhi kebutuhan refreshing. Apalagi jika kita lihat sudah beberapa lama kita memang setel agak kenceng gitu. Jadi sangat wajar. Tapi perlu kita pahami Bapak-bapak semuanya tentunya karena sifat alamiah dari COVID-19 itu atau menyebar atau penyebarannya itu melalui droplet yang tentunya dengan jarak yang pendek, maka kurang dari 1 meter umumnya pakai digunakan. Dan oleh karena itu pertama saya berpesan jika memang harus refreshing maka ada beberapa hal yang penting untuk dipegang. Pertama adalah pilihlah tempat-tempat refreshing yang tidak terlalu padat, ya, yang memungkinkan masing-masing bisa menjaga jarak, ya, dan tentunya dalam keadaan menggunakan masker, dan tentunya lagi, ya, tempat refreshing itu mestinya ini oleh bapak-bapak para penyedia wisata itu disiapkan dengan segala macam ya, protokol kesehatan termasuk di situ diantaranya harusnya disediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer yang memadai. Bukan hanya tidak hanya di pintu masuk. Kadang-kadang itu hanya ada di pintu masuk. Nah, setelah masuk, padahal di situ udah lama berinteraksi dengan orang lain, juga megang banyak tempat-tempat barang di tempat wisata, lalu enggak cuci tangan lagi. Nah, menurut saya itu satu kekurangan. Jadi dalam hal ini ya masyarakat perlu disiplin ya menjalankan 3M itu ya. Menjaga jarak, milih tempat yang tidak crowded, jika crowded lebih baik pindah ke tempat lain. Itu penting sekali. Ya, jika sudah crowded jangan dipaksakan masuk. Cari tempat lain yang masih tidak crowded, masih memungkinkan jaga jarak. Dan di situ tentunya ya pilih juga tempat-tempat ini juga untuk pendidikan buat penyedia supaya penyedia juga
disiplin menyediakan piranti untuk protokol kesehatan. Jadi pilih juga nih ya wisata-wisata yang di situ protokol kesehatan ditegakkan. Jika tidak, lebih baik menghindar, cari yang lain. Gitu. Lalu setelah itu tentunya harus menjalani protokol kesehatan sebagaimana mestinya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu jangan pernah dimanapun ya ketika berinteraksi dengan orang lain, kecuali sedang makan, itu pakailah masker. Ya. Pakailah masker. Jangan coba-coba kalau sudah ada 1-2 orang, apalagi banyak ya orang lain di sekitarnya, maka jangan coba-coba lepas masker. Gunakanlah masker dan tentunya pilih masker yang memenuhi standar. Ya, setidaknya 2 lapis, 3 lapis yang 3 lapis lebih bagus, ya, apalagi kalau N95. Tapi tidak harus N95, tapi setidaknya yang memenuhi standar untuk memastikan bahwa itu cukup aman buat masing-masing individu. Itu yang penting. Jadi kata lain, masyarakat harus disiplin, sadar dan disiplin. Itu yang paling pokok. Kemudian mohon maaf ini saya juga matur ini Pak Aji, Pak Baskoro, terutama Bapak juga ini penyedia mohon maaf ya wisata, tempat wisata, kuliner atau apapun, saya sering melihat nih dengan mata saya sendiri. Kalau belum lama saya itu jalan ke tempat wisata baru, saya penasaran ini ada tempat wisata baru, kayak apa ya gitu. Bener saya datang ke sana sama ibu gitu. Pakai mobil. Sampai di sana mohon maaf, waduh, berjubel kayak semut itu. Orangnya tuh kayak semut gitu. Jadi saya nggak jadi turun. Cukup di mobil saja, lewat saja. Nggak berani turun. Menurut saya sangat berbahaya sekali. Nah, saya pikir ini masih ada beberapa, mungkin nggak semua lah, tapi ada beberapa tempat-tempat wisata kuliner yang mohon maaf kurang apa ya, kurang disiplin dan kurang mendidik masyarakat untuk disiplin. Dan oleh karena itu perlu didisiplinkan. Jadi ya ini perlu disiplin. Jadi dari sisi pemerintah dan para pejabat yang berwenang mestinya harus juga mendisiplinkan. Karena sepertinya masyarakat Indonesia ini belum pada level masyarakat yang mandiri disiplin gitu. Mohon maaf ya. Jadi berbeda dengan masyarakat yang mohon maaf kayak di Taiwan, Korea Selatan, relatif lebih disiplin. Tingkat disiplinnya itu lebih tinggi. Dan orang itu tidak terlalu membutuhkan pendisiplinan dari petugas. Nah, Indonesia rasanya sampai dengan hari ini ya tanpa ada pihak lain yang mendisiplinkan, kesadaran masyarakat ya dan tingkat kedisiplinan masyarakat itu masih rendah. Dan orang itu menurut saya masih sangat dibutuhkan sekali. Mohon maaf ini Pak Haji, keterlibatan pemerintah dan para pejabat yang berwenang untuk memastikan bahwa ada satgas-satgas petugas yang mendisiplinkan di tempat-tempat yang terutama rawan dengan kerumunan itu sendiri. Tempat wisata, kuliner, mohon maaf. Saya sering sekali melihat kuliner itu, banyak sekali kafe-kafe ya, siang, pagi, siang, sore itu penuh sekali. Mohon maaf, saya sangat prihatin. Nah, mohon maaf, malah 5 meter dari rumah saya memang ada kafe. Jadi saya tahu persis, waduh luar biasa. Kafe baru ramai setiap menitnya. Nah, saya bukan petugas, jadi nggak berani ya, Jadi kalau bisa yang kayak gini-gini ini perlu didisiplinkan. Kasihan masyarakatnya. Kasihan sekali masyarakatnya. Jadi bayangkan kalau mereka yang kawula-kawula muda umumnya masuk ke kafe, ya terinfeksi, tapi tanpa gejala, masuk ke rumah, membawa virus, terus menularkan ke anggota keluarganya, di mana di situ ada orang yang rentan, itu sangat berbahaya sekali. Mungkin dia sendiri nggak punya gejala, tapi buat orang lain itu sangat berbahaya sekali. Jadi yang paling pokok insya Allah itu jadi
kalau masyarakat bisa memilih tempat-tempat yang baik untuk wisata, menjalani 3M dengan benar. Di sisi lain para penyedia ini juga punya kesadaran yang tinggi dan tingkat kedisiplinan yang tinggi. Insya Allah libur panjang ini tidak akan muncul sebagai munculnya klaster-klaster baru. Tapi kalau itu ditabrak, satu sisi masyarakat tidak disiplin, mohon maaf, petugas penyedia wisata kuliner juga tidak menyadari dengan baik dan juga tidak disiplin dan tidak mendisiplinkan, besar sekali, saya katakan lagi, besar sekali potensinya libur panjang ini menjadi sumber-sumber klaster baru. Makatan yang paling pokok. Terima kasih Profesor Hamam, tadi paparan beliau mengingatkan kembali kita untuk semakin disiplin untuk menegakkan protokol kesehatan. Ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan dan mungkin langsung dijawab oleh Pak Doto. Ini kan ada tantangan. Yang pertama sebetulnya COVID-19 ini bisa dicegah. Bagaimana mencegahnya tergantung diri kita sendiri atau masyarakat sebagai tempat yang menyediakan atau yang dikunjungi oleh kita. Nah, kita sendiri harus berusaha untuk patuh dengan protokol kesehatan, dan kelompok masyarakat tempat wisata juga menyediakan tempat-tempat yang memang layak untuk dikunjungi, memang sehat gitu ya. Kalau tidak sehat nggak usah dikunjungi, kembali ke kita, antara dua gitu kan. Jadi itu paparan Pak Profesor Hamam. Nah, ini tantangan bagi semua, termasuk tadi Pak Hamam minta pada aparat pemerintah selaku yang pemegang regulasi dan penegakan disiplin untuk lebih bisa membantu faktor kedisiplinan itu. Kalau memang tidak sadar gimana? Nah, itu tadi minta disidik, ada permintaan disiplin. Ternyata banyak yang tidak sadar kan gitu. Ya begitu. Baiklah, kita lanjut ke pembicara kedua. Ini Pak Doto, ini dari forum Forkom Desa, Ketua Forkom Desa Wisata DIY. Nah, kita mau nanya, kita pengen tahu Pak, sebetulnya kesiapan dari desa wisata menghadapi libur panjang ini. Dan tadi ada warning dari Pak Profesor Hamam tadi, gimana kesiapannya, jangan sampai tempat wisatanya mungkin kurang menyiapkan faktor untuk menegakkan protokol kesehatan itu, termasuk tadi ada tempat cuci tangan tapi cuma pajangan misalnya, tetapi setelah itu tidak ditegakkan. Mungkin itu, monggo Pak Doto, waktu kami persilakan 10 menit Pak. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf saya ada di luar kota, izin buka masker karena saya tersendiri Pak, terpisah di sini, saya buka masker. Saya semua sepakat dengan Pak Profesor tadi, Bapak Ibu semuanya, kuncinya disiplin, disiplin untuk diri sendiri dan disiplin untuk orang lain. Itu saya selaku mewakili kawan-kawan sepakat. Saya hanya menambahkan satu, budaya. Bagaimana protokol kesehatan ini menjadi budaya kita. Sebelum kita budayakan ke wisatawan yang akan datang ke tempat kita. Bapak Ibu sekalian, hari ini 3 hari ini saya di Belitung mengikuti Festival Desa Wisata se-Kabupaten Belitung yang diadakan dengan dengan pokok kegiatan bahwa Pak Bupati Belitung sudah bersepakat bahwa COVID-19 di Belitung terkendali, kemudian sudah ada protokol Satgas protokol kesehatan dan Satgas yang sudah diterapkan sampai ke tingkat dusun, sehingga beliau berani membuka pariwisata di Belitung mulai 1 Juli kemarin, dan sampai saat ini COVID terkendali di Belitung. Nah, kembali ke Yogyakarta, ke desa wisata, Bapak Ibu sekalian, Yogyakarta sangat beragam, desa wisatanya sangat banyak jumlahnya, tercatat lebih dari 130 desa wisata dengan berbagai kategori. Tentu saja ini menjadi permasalahan yang serius karena ada beberapa klasifikasi desa wisata di Jogja yang dari rintisan tumbuh berkembang mandiri
yang tentu saja latar belakang dan kemampuan mereka berbeda. Kemudian tematik desa wisata di Jogja, saya lihat ada 3. Satu, desa wisata yang berbasis destinasi atau di desa ada objek wisata. Saat ini sudah mulai dibuka, tentu saja dengan pengawasan yang cukup baik dari kawan-kawan desa wisata. Ada satu kelompok lagi desa wisata yang ada destinasi sekaligus juga ada tidak memiliki destinasi atau menggunakan konsep live-in seperti di Desa Ngelanggeran itu. Kalau yang berbasis destinasi sudah buka. Kalau yang berbasis destinasi dan paket wisata di homestay atau live-in itu baru buka di objeknya yang dibuka. Kemudian ada satu klasifikasi desa lagi, yaitu desa wisata yang tidak memiliki objek. Sebagian besar itu ada di Kabupaten Sleman, sampai sekarang belum bersepakat untuk membuka. Kemarin kami dengan Bukadis Pariwisata Sleman bersepakat kita di sesi terakhir pada saat kita sudah siap dengan segala sesuatu yang nanti akan kita hadapi. Jadi Bapak Ibu, dengan ketiga klasifikasi desa tersebut, kami harapkan kawan-kawan di desa saat ini sudah semua berupaya sebaik mungkin mempersiapkan protokol kesehatan, mempersiapkan sarana prasarana, dan akhirnya memang nanti kembali kepada diri kita sendiri, kembali kepada desa kita sendiri, bahwa apapun support yang diberikan pemerintah dalam hal ini kabupaten dan provinsi menjadikan support dalam protokol kesehatan, kemudian beberapa tempat sudah juga support dari pemerintah pusat, itu kita kembalikan supaya itu menjadi budaya kita dulu. Jadi protokol kesehatan, masker, cuci tangan, jaga jarak, itu kita jadikan budaya di kita dulu, di desa dulu, di masyarakat dulu. Pada saat ini sudah menjadi budaya kita untuk menggunakan masker, untuk menjaga jarak, untuk mencuci tangan, dan tidak berkerumun, itu nanti kita akan lebih mudah memberikan pemahaman kepada wisatawan yang datang ke kita. Sehingga apa? Kita sudah siap dan tentu saja mereka akan semakin yakin. Jadi Bapak Ibu sekalian, budaya kita sekarang berubah. Kami tekankan buat kawan-kawan, budaya kita berubah dari diri kita dulu supaya kita bisa memberikan yang terbaik untuk wisatawan. Nah, kemudian beberapa hal yang lain, Bapak Ibu, dengan satu sekarang ini ada modelnya yang kita buat di Forkom dengan Dinas Pariwisata adalah dengan simulasi, dengan uji coba beberapa tahap itu yang sudah dilakukan, dan akhirnya mereka bersepakat untuk bisa membuka desa wisatanya setelah melalui beberapa simulasi, dan terakhir kemarin kita bersepakat untuk diverifikasi. Jadi nanti tim Satgas dari kabupaten dan ditambah dengan provinsi akan melihat kesiapan, akan menilai dengan verifikasi apakah desa itu sudah siap dibuka untuk menerima wisatawan atau masih memerlukan pembinaan atau mungkin bahkan evaluasi. Sehingga yang terakhir kemarin dari Kementerian Pariwisata sudah memberikan pedoman untuk kita mengajukan verifikasi atau mungkin mengajukan evaluasi kesiapan kita membuka tempat kita, dan itu sedang berproses. Nah, karena Jogja sudah menjadi tujuan wisata, karena Jogja juga sudah sedemikian luar biasa dikenal wisatawan, mau nggak mau, mungkin kita tidak bisa menolak tamu yang datang ke Jogja. Tapi saya sepakat dengan Pak Profesor tadi, mungkin kita hanya bisa menahan mereka untuk tidak masuk ke desa kita pada saat kita belum siap, satu. Atau menahan mereka tidak masuk ke tempat kita kalau dirasa kapasitas kita sudah melebihi yang kita sepakati 50% dari kapasitas yang umum yang bisa diterima. Dan kalau itu kita bisa berikan kepada desa-desa yang lain, saya kira kita akan alternatif ke desa yang lain atau ke destinasi yang lain, itu sedikit akan meyakinkan kita bahwa kita sudah bersiap menangani atau menerima wisatawan, khususnya pada saat besok ada long weekend, itu dengan keyakinan bahwa kita bisa memenuhi ketentuan, kemudian kita bisa memenuhi kedisiplinan kita sendiri, dan juga bisa memberikan keyakinan kepada wisatawan yang akan datang ke tempat kita. Jadi mungkin terakhir Bapak Ibu sekalian yang hadir, izin saya dan beberapa kawan di Forkom Desa Wisata itu mencoba mendiskusikan
Nanti mungkin kalau di ruangan nanti bisa dengan Pak Desta Titira Arjana, Bapak nanti untuk diskusinya, bahwa protokol kesehatan, bahwa budaya kita sekarang berubah, bahwa sekarang kita harus memulai dari diri kita, memulai dari lingkungan kita, baru akan kita bisa memberikan pelayanan kepada wisatawan dengan konsep yang sangat-sangat baru yang tidak pernah kita perkirakan, yang ini akan menjadi budaya dan budaya kita dalam pariwisata, khususnya di desa wisata. Terakhir, Bapak Ibu, desa wisata, sebagian besar desa wisata Yogyakarta, kegiatannya ada di tengah masyarakat, di tengah kelompok masyarakat, di tengah masyarakat, sehingga kita harus juga berkompromi, harus juga berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Apakah kita sudah diperkenankan oleh masyarakat untuk membuka, itu kita kembalikan ke diri kita atau kelompok kita. Kalau memang masyarakat belum menerima, seperti mungkin beberapa desa, termasuk desa saya, ya kita tahan dulu. Kami yakin bahwa pariwisata tetap menjadi andalan, pariwisata tetap nanti menjadi pilihan berwisata, desa wisata juga demikian. Cuma kita butuh kesabaran, satu dari kita untuk mencoba tidak memulai seperti yang dulu-dulu, tapi memulai dengan budaya yang baru. Kemudian juga mendisiplinkan tadi Pak, kalau kami sudah disiplin, tapi satu tidak disiplin, ya kami mohonkan nanti pihak Satgas atau dari pemerintah juga berkewajiban untuk mendisiplinkan kami ataupun mendisiplinkan wisatawan. Karena mungkin kalau kami agak segan, saya kira kalau dari pihak Satgas itu saya kira lebih baik lagi. Beberapa kegiatan kemarin di Sleman, Satpol PP, teman-teman Satpol PP dan Satgas juga keliling untuk mencoba memantau dan memberikan pemahaman itu kepada kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam forum ini, monggo saya dan kawan-kawan di desa wisata di Jogja menunggu arahan yang untuk kebaikan kita bersama, menunggu motivasi dari Bapak Ibu semua, supaya kami yakin kami sudah 7 bulan istirahat, sudah 7 bulan hampir sama dengan yang lain, dan mudah-mudahan ke depannya desa wisata di Jogja tetap menjadi unggulan, tetap menjadi pilihan, dan akhirnya memberikan dampak kepada kami orang desa sebagai bonus dari kita menjaga kedisiplinan, bonus dari kita memelihara budaya baru, dan bonus dari kita sebagai orang desa dan menikmati sedikit porsi dari pariwisata, tentu saja dengan kerjasama dengan stakeholder pariwisata yang diciptakan. Kira-kira pengantar saya itu Bu, nanti Bapak Ibu, nanti di ruangan mungkin ada Pak Desta, bisa didiskusikan lebih detail lagi. Terima kasih, saya kembalikan. Terima kasih Pak Doto. Ada beberapa poin yang bisa kami simpulkan terkait dengan penjelasan Pak Doto. Yang pertama bahwa desa wisata, komunitas desa wisata sudah siap, sudah mulai terus berbenah ya Pak ya. Berbenah terutama dalam hal membudayakan protokol kesehatan. Jadi kesadaran itu muncul karena sudah menjadi budaya. Nah ini yang perlu waktu barangkali, dan tadi Pak Doto minta ada terus adanya pembinaan terhadap desa-desa wisata tersebut, ya. Pembinaan, dan kalau sudah sekian lama sudah dibudayakan, sudah diusahakan untuk sadar, tetapi tetap aja ada yang agak susah. Ini monggo silahkan katanya, silakan pada yang berwenang untuk mendisiplinkan. Nah, itu. Jadi gitu, nggih. Karena bagaimanapun ini adalah ladang bagi masyarakat desa ya. Kalau tidak mereka berbenah ya agak susah untuk bisa bangkit ya. Sampai itu ya mungkin ke poin-poin yang bisa dari Pak Doto. Ini kita ke pembicara ketiga langsung ke Pak Aji, Sekda DIY, Pak Aji Baskoro. Pak Aji, tadi ada beberapa kesimpulan tadi, nampaknya ada yang perlu dijawab, ada dijelaskan sama Pak Aji. Tadi ada juga intinya tadi soal kedisiplinan, dan yang terakhir Profesor Rahman soal kedisiplinan, yang terakhir Pak Doto tadi juga kalau ada yang belum disiplin, monggo ya, didisiplinkan oleh aparat. Nah, mungkin kami ingin penjelasan lebih jauh mengenai kebijakan Pemda DIY, terutama terkait Satgas COVID-19 DIY, terkait dengan libur panjang ini, Pak Haji. Monggo Pak Haji, waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak John.
Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Jadi menyimak dan memahami apa yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Hamam maupun oleh Pak Toto, saya kira itulah adanya. Dan mau tidak mau pada mulai tanggal 28 besok ya libur cuti bersama sampai dengan hari Minggu itu pasti Jogja akan kebanjiran tamu. Berbagai protokol sudah kita buat konsepnya, sudah kita buat aturannya, hingga tinggal bagaimana mengimplementasikan. Sekarang ini kita sudah tidak bisa memversuskan, memperlawankan antara kesehatan dengan pertumbuhan ekonomi, antara kesehatan dengan tadi kalau Prof. Hamam menyampaikan refreshing. Refreshing berwisata itu di masyarakat Indonesia, khususnya di Jogja juga, itu sudah menjadi kebutuhan primer menurut saya, Prof. Jadi orang mending makan itu seadanya, karena makan terlalu banyak juga malah bikin sakit. Tapi kalau kita berwisata, hati bahagia, maka yang terjadi kemudian adalah imunitas kita akan meningkat gitu. Tapi saya mau izin sebentar, saya ada sesuatu yang penting. Maaf, ada tamu buka pintu. Jadi sekarang ini kita sudah tidak bisa memversuskan itu di antara kesehatan, refreshing atau berwisata dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh karena itu, saya kira pemerintah daerah sudah, Pak Gubernur sudah sejak awal menyampaikan, ayolah kita beraktivitas sehari-hari, tetapi menjaga aktivitas-aktivitas itu tetap sehat, itu sudah sejak awal disampaikan, walaupun saat itu juga banyak pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, terutama teman-teman dari kesehatan. Ini kalau kita buka wisata, kita buka ekonomi, lalu bagaimana dengan kesehatan? Itu banyak pertanyaan. Tapi nampaknya WHO sekarang juga sudah menyatakan itu. Kita sudah nggak bisa lagi di rumah terus. Kita sudah nggak bisa lagi tidak beraktivitas secara ekonomis maupun secara sosial. Nah, oleh karena itu, konsekuensi dari kehadiran wisatawan nanti pada tanggal 28 sampai dengan hari Senin berikutnya, ini harus disikapi oleh teman-teman di destinasi wisata, bagaimana supaya kita bisa menerapkan protokol kesehatan, wisatawan tetap berjalan, kemudian didukung oleh unsur-unsur lain, bukan hanya destinasi wisatanya saja, tetapi hotelnya juga teman-teman BARI, lalu travel bureau-nya, teman-teman Asita, ini saya kira perlu menyiapkan. Kalau satu bis itu memang hanya diisi 50 persyaratannya, ya diisi 50 jangan dilanggar. Kalau hotel itu harus menyiapkan tempat yang 50% juga siapkan aja 50%. Lalu destinasi wisata juga saya kira perlu membatasi jumlah pengunjung yang ada. Kita sebetulnya buka aplikasi Visiting Jogja yang itu sebagai pesan tempat gitu bagi masyarakat luar diri yang datang di daerah Semarang Yogyakarta. Tapi saya masih optimis teman-temannya Pak Toto dan juga teman-teman BARI, Asita pasti akan menjaga itu, karena saya juga mohon maaf nanti kalau sampai ada klaster baru yang terjadi, saya minta izin saya umumkan, karena mengumumkan bukan dalam rangka untuk membuka aib, tetapi diumumkan supaya orang yang berada di satu tempat tertentu itu segera tahu bahwa yang bersangkutan harus segera memeriksakan diri. Saya mengambil contoh begini, ada salah satu pengunjung di salah satu destinasi wisata atau di rumah makan tertentu yang terindikasi dan sudah pasti positif,
Kemudian tentu kami perlu tracing untuk itu. Nah, dalam rangka tracing kami sulit kalau kemudian harus mendatangi satu-satu. Maka yang paling praktis bagi kami adalah mengumumkan siapa yang pada jam sekian, hari apa, datang dan makan di salah satu rumah makan A gitu, mohon kepada yang bersangkutan untuk segera memeriksakan diri. Karena pada saat yang bersamaan di tempat yang sama, itu ada orang yang berinteraksi dengan saudara, itu ternyata ditemukan positif konfirmasi corona. Itu akan kami sampaikan, bukan dalam rangka untuk membuka aib gitu ya, rumah makan yang bersangkutan atau tempat destinasi wisata yang bersangkutan, tetapi untuk memudahkan tracing kita sehingga orang itu akan melakukan tes secara mandiri untuk mengetahui posisinya apakah dia sakit atau tidak sakit. Ini bagian yang nanti akan kita lakukan. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita berlama-lama tidak membuka tempat wisata, tidak membuka tempat-tempat usaha di tempat kita, tentu juga akan ada persoalan. Kalau kita lihat kontraksi pertumbuhan ekonomi kita itu sudah minus. Sampai hari ini kita masih pada angka minus, Bapak Ibu sekalian. Sehingga kalau itu terjadi, maka angka kemiskinannya juga semakin tinggi. Nanti kalau kita tidak segera membenahi, khawatir saya di tahun 2021 kita belum bisa kembali kepada angka positif. Jangan pernah kagungan penggalih bahwa wah ini Pak Haji sing dipikir mau golek bondo wae gitu ya. Bukan, tetapi ini dalam rangka untuk bisa memberikan kepada masyarakat. Angka pengangguran supaya berkurang, angka kemiskinan berkurang. Teman-teman yang tadi Pak Toto menyampaikan sudah 7 bulan puasa, kalau tadi menyebutnya istirahat. Kalau saya menyebutnya puasa itu ya, puasa kok 70 dino gitu ya. Ini tentu ada persoalan-persoalan di situ. Dan kami dari pemerintah daerah siap untuk selalu melakukan pemantauan. Kalau ada destinasi wisata, hotel, atau biro perjalanan yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan, kami akan ingatkan. Kami akan lakukan pembinaan-pembinaan supaya itu tidak terjadi. Kita masih menggunakan pengertian yang disampaikan oleh Pak Gub bahwa masyarakat itu sebagai subjek terhadap apa yang kita lakukan dalam rangka penanganan COVID-19 supaya partisipasinya tinggi. Nah, yang perlu diwaspadai lebih lagi terutama bagi kita adalah kehadiran orang dari luar DIY itu kemudian karena mudik itu jauh lebih berbahaya dan jauh lebih mungkin terjadi penularan karena interaksi di dalam sebuah rumah, di dalam sebuah keluarga itu biasanya jauh lebih dekat dibanding orang yang tidak mengenal, tidak saling mengenal tetapi di tempat wisata. Itu orang akan lebih waspada. Tapi kalau sudah keluarga mudik itu orang menjadi tidak waspada sama sekali. Nah, ini yang biasanya justru harus kita sikapi akan menjadi klaster baru kalau kita tidak hati-hati di situ. Orang kalau dalam rumah merasa dengan keluarga itu ayem. Ini kan keluarga sendiri, nggak usah pakai masker. Ini kan keluarga sendiri, nggak perlu cuci tangan. Ini jangan sampai terjadi jadi pemahaman yang seperti itu. Karena kalau itu terjadi, maka pasti nanti akan ada klaster baru namanya klaster keluarga. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi, barangkali nanti kita bisa diskusikan. Tapi sekali lagi yang paling penting bagi kita adalah mari kita jaga bersama-sama bahwa kita menjadi masyarakat yang lebih beradab. Lebih beradab itu bisa menghargai orang lain supaya orang lain itu tidak tertular. Orang sering mengatakan, saya ini sakti kok, nggak pakai masker nggak apa-apa. Tapi orang lain itu ada yang tidak sakti. Karena orang lain itu tertular oleh orang yang tidak menggunakan masker, misalnya begitu kan. Nah ini yang seringkali dilupakan oleh orang bahwa seolah-olah masker itu hanya untuk kebutuhan sendiri, cuci tangan itu kebutuhan sendiri, tetapi sebetulnya itu penting bagi kesehatan orang lain. Itu Mas Jono, saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji. Pak Haji tadi sudah menjelaskan bahwa antara kesehatan dan ekonomi tidak bisa dipertentangkan.
Jadi, nah karena kalau di pertambangan malah tidak ketemu karena kan kondisi sekarang bahwa angka pengangguran terancam makin besar karena memang tidak ada aktivitas kalau tetap dipertentangkan. Dan yang kedua bahwa ada tadi masukan terkait dengan penegakan disiplin tadi sudah disampaikan Pak Aceh akan terus diingatkan. Dan yang untuk menghadapi libur panjang ini juga diharapkan para tempat-tempat wisata supaya lebih menerapkan protokol kesehatan. Bagi yang ternyata ditemukan kasus di tempat-tempat wisata, termasuk di rumah makan, ini akan diumumkan. Jadi bukan berarti promosi negatif, tetapi karena untuk melindungi masyarakat supaya tidak ada penyebaran lebih lanjut. Dan ini juga menjadi peringatan ya bagi tempat wisata supaya lebih berhati-hati, jangan sampai ada klaster baru karena kalau penegakan dengan baik tentu tidak ada klaster baru. Itu harapan Pak Haji tadi. Baiklah, telah hadir dalam diskusi ini cukup banyak di ruang one-on-one Pak Haji dan para pembicara yang hadir secara virtual, bahkan Kepala Dinas Pariwisata Pak Singgih Raharjo juga hadir. Sore Pak Singgih. Kameranya. Ini kameranya di situ. Jadi Pak Singgih Raharjo hadir, kemudian di sebelah Pak Singgih itu pemimpin redaksi Kedaulatan Rakyat Pak Okto Lampito, kemudian dari Pusat Studi Pariwisata Dr. Desta, kemudian yang sebelah kiri Pak Desta itu redaktur Kedaulatan Rakyat Mbak Retno. Jadi saya satu-satu mungkin udah lihat. Kemudian Pak Hasan redaktur Kedaulatan juga Pak Hasan, kemudian dari Sekretariat Redaksi kemudian ada di belakang itu ada Pak Roni S. Sugiantoro, Pak, Wakil Pemimpin Redaksi, kemudian Pak Wahid, kemudian dari redaktur KR itu Hani, kemudian redaktur pelaksana Pak Musada, kemudian reporter KR Mas David, kemudian redaktur pelaksana Pak Sobirin, kemudian redaktur Pak Sobirin, kemudian redaktur Pak Subhan, kemudian sebelahnya Profesor Hamam, dan sebelah saya ini wakil pemimpin redaksi Ahmad Lutfi. Jadi lengkap Pak jajaran redaksinya ini. Tapi ada bedanya Mas John. Iya. Di situ pakai suguhan, yang di sini nggak pakai. Iya. Di antara. Wah, wah. Terima kasih. Jadi demikian ada Pak Singgih mungkin. Saya nambahkan. Oh, Profesor. Saya nanti jam 4 mohon izin. Oh iya. Paham. Saya nambahkan sedikit saja. Iya. Bapak sekalian yang kami hormati, luar biasa yang disampaikan Pak Haji, Pak Duto tadi juga luar biasa. Saya boleh izin menambahkan beberapa hal. Pertama adalah sangat penting sekali menurut saya untuk dibudayakan yang namanya kita melindungi kita atau kita menjaga kita. Itu kalimat itu kayaknya perlu diperbanyak di mana-mana gitu. Termasuk di tempat-tempat wisata. Maksudnya begini, kalau itu wisatawan datang, tahu di dalam sudah penuh, ya menghindari untuk menjaga kita, melindungi kita. Tapi sebaliknya penyedia wisata harusnya tahu bahwa di situ sudah penuh, ya menutup, ya membatasi, jangan masuk lagi. Ya, kalau mau masuk lagi tunggu nanti setelah agak slow atau bagaimana, berapa menit lagi, berapa jam lagi. Apalagi kalau itu kafe-kafe juga demikian. Jadi kalau tahu sudah penuh mestinya ini pengunjung juga harus tahu, sebab kalau masuk namanya nggak melindungi diri dan melindungi orang lain. Begitu juga kalau yang punya kafe tetap memasukkan, itu namanya juga tidak melindungi kita. Jadi itu mungkin perlu sekali untuk
ya hari-hari ini terus didengung-dengungkan, kalau perlu diperbanyak tulisan. Mari kita melindungi kita, kita melindungi kita, kita melindungi kita. Jadi dua sisi ini harus penting sekali. Kemudian dalam konteks liburan ini menurut saya penting sekali masyarakat juga penyedia. Sedapat mungkin masyarakat itu, pengunjung memilih tempat-tempat wisata yang lebih terbuka, gitu. Ya, ventilasi, apalagi kalau wisata desa ini pilihan-pilihan yang bagus. Jadi kalau harus, mohon maaf, wisata mendaki, wisata alam di sawah, di desa adalah pilihan-pilihan yang di antara pilihan yang terbaik. Ya, yang perlu harus diwaspadai adalah tempat-tempat wisata yang mohon maaf sedikit lebih tertutup, udara kurang bagus alirannya, itu di samping perlu dibenahi, ya, tentu tempat-tempat wisata ini batasnya perlu lebih diketatin. Artinya jangan sampai di situ malah berjubel. Sudah nggak ada ventilasi, berjubel lagi. Itu lebih berbahaya lagi. Jadi sekali lagi, pilihlah tempat-tempat wisata yang lebih aman, terutama yang langsung udaranya segar, wisata desa, wisata gunung, wisata pantai, dan sebagainya adalah pilihan-pilihan yang terbaik. Ya, jika harus di tempat yang gedung misalnya, ya usahakan penyedia itu memastikan di situ udara mengalir dengan baik, ya agar supaya transmisi dari COVID-19 ini lebih bisa diturunkan. Kira-kira seperti itu. Makatan saya ini mungkin 2-3 menit lagi mohon pamit, minta ampun dan sangat. Terima kasih banyak Profesor Hamam. Ini catatannya sangat penting sekali ini. Jadi ada kalau berkunjung ke tempat wisata diharapkan yang terbuka karena bisa mengurangi transmisi COVID-19. Tapi kalaupun harus ada yang tertutup, nah itu tadi penting, ada catatan yang penting. Yang pertama tadi kalau bisa ada aliran udara yang baik, lancar, dan juga penegakan protokol yang cukup ketat ya Pak ya. Pembatasan jumlah pengunjung juga sangat penting. Itu. Jadi itu Profesor. Mungkin menambahkan yang disampaikan Prof. Hamam, ya, itu kalau tempatnya tertutup jangan lama-lama, jangan lebih dari 2 jam. Ya Prof ya. Nah, jadi itu yang di 101 itu nggak boleh lebih dari 2 jam. Wah ini berarti harus sesuai protokol ya. Terima kasih Pak Haji masukannya. Baiklah kita langsung saja ke dari yang hadir di sini mungkin menyampaikan pendapat, pertanyaan. Yang pertama kesempatan kami berikan kepada Kepala Dinas Pariwisata Bapak Singgir Harjo. Manggi waktu silakan. Monggo Prof, direkan Prof. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sekda, Pak Haji, dan Bapak Ibu yang hadir di 101 Hotel. Itu tadi Pak Haji pesan tidak boleh lebih dari 2 jam. Sendika dawuh Pak Haji. Cepat-cepat untuk Pak. Saya menambahkan apa yang disampaikan Pak Sekda tadi berkaitan dengan aplikasi Visiting Jogja. Jadi di dalam aplikasi ini tidak hanya sekedar untuk reservasi atau pesan tempat sebelum mengunjungi destinasi. Tapi sebetulnya di dalam aplikasi juga berfungsi untuk pendataan, untuk kaitannya dengan tracing dan tracking kalau terjadi sesuatu. Tapi kalau tidak terjadi sesuatu maka destinasi itu bisa manfaatkan untuk promosi. Untuk kalau ada promo-promo menarik, ada event-event menarik, maka mereka destinasi itu punya kontak yang kemudian bisa dihubungi. Nomor telepon, email, dan sebagainya. Nah ini value added dari Visiting Jogja. Juga bisa dilakukan oleh kabupaten kota. Jadi satu data untuk bersama, semangatnya begitu di Visiting Jogja.
Jadi kabupaten kota bisa melihat berapa sih wisatawan yang berkunjung pada hari ini karena real time. Sehingga ini menjadi bagian juga untuk decision support systemnya. Yang berkunjung di umpamanya di Kabupaten Sleman itu rata-rata usianya berapa, milenial atau kolonial umpamanya. Terus berasal dari mana, itu bisa dilihat secara real time. Dan kami juga informasikan bahwasanya kalau kemudian kita melihat data yang sudah masuk itu lebih dari 1 juta atau tepatnya 1.100.000 sekian di Visiting Jogja selama pertengahan bulan Juli sampai dengan hari ini. Itu bisa digambarkan bahwa yang mengunjungi Jogja untuk masuk ke 94 destinasi yang listing di Visiting Jogja, itu 400 sekian, hampir 500 itu wisatawan yang berasal dari Yogyakarta. Ini program staycation itu berhasil. Kemudian ranking kedua itu dari Jawa Tengah, itu 400 sekian, lebih sedikit. Sehingga provinsi tetangga kita sudah mulai menikmati daya tarik wisata di Jogja. Kemudian agak jauh itu dari Jawa Timur nomor 3. Nomor 4 Jawa Barat itu angkanya itu cukup jauh dengan DIY dan Jawa Tengah. Nomor 5 adalah DKI Jakarta. Nah, data-data ini kami rekap, kami rangkum sebagai bagian dari decision support system kami. Yang kalau tadi Prof. Haman juga menyampaikan, yang paling aman itu destinasi yang alam terbuka. Ini terbukti. Di Visiting merekam bahwa rata-rata wisatawan itu mengunjungi pantai dan pegunungan. Jadi sebetulnya sudah sangat aman sekali. Jadi edukasi bahwa kemudian yang dipilih adalah yang terbuka itu sudah masuk di dalam pendataan di aplikasi Visiting Jogja itu sendiri. Yang kemudian ingin kita dorong sebetulnya, saya ingin sampaikan juga, usia yang mengunjungi itu rata-rata di angka 18 sampai 30 tahun.